Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Alfianita, NIM T2019-1181. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Badrut Tamam, NIM T2019-1155. Dan yang kedua ada Lailatul Komariah, NIM T2019-1161. Yang ketiga yaitu Yusnita Wilandari, NIM T2019-1171. Dan yang keempat, Muhammad Dana Darmawan, NIM T2019-1180. Dan yang kelima yaitu saya sendiri, Vivin Alfianita, NIM T2019-1181. Dan yang terakhir yaitu Safira Hidiyah Aulia, NIM T2019-1191. Jadi langsung saja kita ke inti permasalahan yang akan dibahas mengenai perencanaan pembelajaran PAI. Untuk yang pertama, saya sendiri yang akan menjelaskan tentang kalender pendidikan. Apa sih kalender pendidikan itu? Kalender pendidikan atau kalender akademik pada dasarnya merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Permulaan tahun ajaran biasanya dimulai pada bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Hari libur biasanya ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri Agama dalam hal yang berkaitan dengan hari raya keagamaan. Sedangkan kepala daerah tingkat kabupaten atau kota maupun penyelenggara pendidikan juga dapat menetapkan hari libur seperti halnya hari libur khusus. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kalender pendidikan, di antaranya A. Komponen kalender pendidikan. Kalender pendidikan mencakup komponen-komponen berikut ini. 1. Permulaan tahun ajaran. Permulaan tahun ajaran di setiap satuan pendidikan dimulai pada setiap awal tahun. 2. Pengaturan waktu pelajaran. Pengaturan waktu pelajaran ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Minggu efektif belajar ialah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Sedangkan waktu pembelajaran efektif ialah jumlah jam pelajaran pada setiap minggunya. 3. Pengaturan waktu libur. Penetapan waktu libur dilakukan dengan mengacu pada ketetapan yang berlaku tentang hari libur, baik nasional maupun daerah. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum, termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. 4. Kalender pendidikan juga memiliki masa berlaku maksimal 1 tahun, sehingga harus selalu diganti dalam setiap tahun. Sekian, terima kasih. Nah, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dana. Baik, di sini saya Muhammad Dana Darmawan, NIM T2019-1180 akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Vivin, yaitu bagaimana cara menyusun kalender pendidikan yang benar. Ada beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan, yakni sebagai berikut. Yang ke-1, permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun. Yang kedua, minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran. Yang ketiga, waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu. Yang keempat, waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal. Yang kelima, waktu libur yang berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun,
pelajaran, hari libur keagamaan. Yang keenam, libur jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran digunakan untuk persiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun. Yang ketujuh, bagi sekolah atau madrasah dapat menentukan libur sendiri tanpa mengurangi minggu efektif dan pembelajaran efektif. Yang ke-8, bagi sekolah atau madrasah dapat mengalokasikan waktu khusus tanpa mengurangi minggu efektif dan pembelajaran efektif. Yang ke-9, hari libur nasional disesuaikan dengan peraturan pemerintah pusat. Adapun langkah-langkah dalam menyusun kalender pendidikan antara lain: yang ke-1, melihat kalender pendidikan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, menentukan minggu efektif, libur tengah semester, libur antar semester, serta libur akhir tahun dengan acuan jumlah yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menyesuaikan kalender dengan keadaan hari-hari libur umum maupun agama. Yang keempat, menentukan periode efektif pembelajaran dengan mempertimbangkan hari-hari yang akan tersita untuk kegiatan-kegiatan pengembangan diri. Yang kelima, menentukan bobot dan alokasi hari-hari pembelajaran efektif setelah disesuaikan dengan hari efektif fakultatif. Yang keenam, merekap kalender pendidikan selama 1 tahun penuh atau per semester. Sekian dari saya. Saya Yusnita Wulandari, NIM T2019-1171. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan dan pengalokasian waktu kalender pendidikan. Sebelumnya, kita harus mengetahui prinsip-prinsip dari operasi kegiatan sekolah. Prinsipnya ada 4, yaitu yang pertama, suatu kegiatan harus memiliki fungsi untuk meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi pendidikan. Yang kedua, setiap kegiatan mempunyai kaitan yang fungsional dengan kegiatan yang lainnya secara relevan. Yang ketiga, fungsinya untuk meningkatkan mutu pendidikan, kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler merupakan suatu keseluruhan yang integratif. Yang keempat, penjadwalan kegiatan ekstrakurikuler menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan kegiatan-kegiatan tidak ada yang terhambat dan berjalan dengan lancar, sehingga tidak terdapat jadwal atau waktu yang bertabrakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengalokasian waktu kalender pendidikan. Kita dapat membaginya menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama, minggu efektif belajar, jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum atau nasional, dan hari libur khusus. Seperti yang sudah dijelaskan atau yang sudah tertera pada makalah kami. Pada halaman 10, bagian alokasi waktu kalender pendidikan. Kita akan membahas yang pertama, yaitu minggu efektif belajar. Minggu efektif belajar minimumnya terdapat 34 minggu dan maksimumnya 38 minggu, digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif setiap satuan pendidikan. Yang kedua, jeda tengah semester, maksimumnya 2 minggu, 1 minggu setiap semesternya. Yang ketiga, jeda antar semester. Jeda antar semester maksimumnya dilaksanakan 2 minggu antara semester 1 dan 2. Yang kemudian, libur akhir tahun pelajaran. Libur akhir tahun pelajaran ini maksimumnya dilaksanakan 3 minggu, digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran. Yang kelima, hari libur keagamaan. Alokasi waktunya 2-4 minggu. Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri
tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pelajaran efektif. Yang keempat, hari libur umum atau nasional. Alokasi waktunya maksimum 2 minggu, disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Yang terakhir yaitu hari libur khusus, maksimumnya dilaksanakan selama 1 minggu dan 1 minggu untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing. Yang terakhir, kegiatan khusus sekolah atau madrasah, maksimumnya dilaksanakan selama 3 minggu, digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Badrut. Kepada Saudara Badrut, dipersilahkan. Nama saya Ahmad Badrut Tamam Bahtiar, NIM T 2019-1155. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian rincian pekan efektif. Pekan efektif ialah hitungan hari-hari efektif yang ada tahun pelajaran berlangsung untuk membantu kemajuan belajar peserta didik. Di samping modul, perlu dikembangkan program mingguan dan harian. Nah, program ini merupakan program penjabaran semester dan merupakan program modul. Sedangkan bagi yang lambat dilakukan pengulangan modul untuk mencapai tujuan yang belum dicapai dengan menggunakan waktu cadangan. RPE ini merupakan hitungan hari mengajar, baik hari efektif maupun hari libur. Semua dihitung dari RPE. Sebagai perencanaan pembelajaran, RPE ini penting sama seperti pentingnya jadwal pelajaran. Tanpa adanya RPE atau rincian pekan efektif, maka pembelajaran tidak mungkin terlaksana atau terselesaikan dengan baik. Seseorang bisa mengetahui kapan hari libur dan kapan hari kerja dengan melihat kalender atau penanggalan. Dalam penyusunan RPE atau rincian pekan efektif, di sini ada langkah-langkahnya. Format rincian pekan efektif atau RPE secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu identitas pelajaran, perhitungan alokasi waktu (PAW), dan distribusi alokasi waktu atau DAW. Identitas pelajaran ini merupakan satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, semester dan tahun pelajaran. Yang kedua yaitu perhitungan alokasi waktu. Perhitungan alokasi waktu ini disusun dengan memperhatikan jumlah bulan dalam tiap semester. Jumlah dalam tiap semester selalu tetap, yaitu sekitar 6 bulan per semesternya, dengan rincian semester ganjil dari bulan Juli sampai bulan Desember, sedangkan semester genap dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Seperti itu. Jumlah pekan dalam setiap bulan. Jumlah pekan di setiap bulan disesuaikan dengan kalender resmi pemerintah
Misalnya bulan Januari tahun 2018 terdiri dari 5 pekan. Bulan Februari tahun 2018 terdiri dari 4 pekan. Jumlah pekan dalam tiap semester ini dirumuskan dengan rumusan, yaitu jumlah pekan semester sama dengan total dari jumlah pekan dalam tiap bulan dalam satu semester. Nah, jumlah pekan tidak efektif dalam tiap semester. Jumlah pekan tidak efektif dalam tiap semester dihitung dengan memperhitungkan antara lain libur awal semester selama 1-2 pekan. Jumlah pekan efektif dalam tiap semester yaitu berdasarkan rumus yang saya ketahui, yaitu jumlah pekan efektif sama dengan jumlah pekan per semester dikurangi jumlah pekan tidak efektif. Distribusi alokasi waktu atau DAW. Distribusi alokasi waktu berisi rencana pembagian waktu atau jam pelajaran untuk mengajarkan tiap kompetensi dasar yang disusun dalam rencana pelaksanaan pelajaran atau RPP. Dan dengan contohnya itu KD nomor 1 menerapkan hukuman bacaan al-qalqalah dalam bacaan surat-surat Al-Quran dengan benar. Perkenalkan, nama saya Safira Hidia Aulia, NIM T 2019-1191. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok atau mata pembelajaran yang mencangkup standar kompetensi dasar, materi pokok atau tema yang tertentu. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi yang masuk dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Silabus berisikan komponen pokok. Yang pertama ada kompetensi yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui suatu kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada kegiatan yang harus dilakukan untuk menanam atau membentuk kompetensi tersebut. Yang ketiga, upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dimiliki oleh peserta didik. Silabus bermanfaat sebagai pedoman sumber pokok dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut. Mulai dari pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Yang pertama ada prinsip pengembangan silabus, yaitu yang A ada ilmiah, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Selanjutnya ada relevan, cakupan, kedalaman, tingkatan kesukaran, dan untuk urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkatan perkembangan fisik, intelektual, sosial, dan emosional, dan spiritual oleh peserta didik. Selanjutnya ada sistematis, komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dan dalam mencapai kompetensi. Yang berikutnya ada konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman pembelajaran,
sumber belajar, dan sistem penilaian. Berikutnya ada memadai. Memadai cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Selanjutnya ada aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata atau peristiwa yang terjadi. Selanjutnya ada fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan oleh masyarakat. Menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Terima kasih. Baik, saya di sini Lailatul Qomariyah, NIM T2019-1161. Akan melanjutkan penjelasan dari saudari Safira, yaitu tentang unit waktu silabus. Di sini ada 3. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok. Yang terakhir, implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Khusus untuk SMK atau MAK menggunakan penggalan silabus berdasarkan satuan kompetensi. Yang ketiga, sekarang pengembang silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, MGMP atau PKG, dan Dinas Pendidikan. Yang pertama, guru bisa menyusun mandiri apabila mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah, dan lingkungannya. Yang kedua, apabila guru mata pelajaran belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. Yang ketiga, di SD atau MI, semua guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 menyusun silabus secara bersama. Di SMP atau MTS, mata pelajaran IPA dan IPS terpadu disusun secara bersama oleh guru yang terkait. Yang keempat, sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui forum MGMP atau PKG untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah dalam lingkup MGMP atau PKG setempat. Yang terakhir, Dinas Pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru yang berpengalaman di bidang masing-masing. Yang keempat, komponen-komponen silabus. Silabus dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan terdiri dari beberapa komponen, yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, alokasi waktu,
kegiatan pembelajaran, indikator, dan penilaian. Nah, yang terakhir yaitu tentang RPP. Apa sih RPP itu? RPP singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, untuk pengertian RPP sendiri ialah suatu perkiraan mengenai tindakan apa yang akan dilakukan pada waktu proses belajar mengajar. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Program Tahunan. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Program Tahunan ini memuat suatu rencana atau tindakan yang akan dilakukan selama 1 tahun, yang meliputi tema pokok, hasil belajar, indikator, dan alokasi waktu. Yang kedua yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Program Semester. Ialah berisi analisa alokasi waktu dan penggunaan jam pembelajaran yang efektif selama 1 semester. Dan yang ketiga yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Program Harian. Ialah suatu perkiraan guru mengenai tindakan apa yang akan dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung. Nah, untuk komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian ini meliputi kompetensi dasar, hasil belajar, indikator, langkah-langkah pembelajaran, alokasi waktu, sarana dan prasarana, metode. Adapun langkah-langkah dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran harian antara lain sebagai berikut. 1. Mengisi kolom identitas. 2. Menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. 3. Menentukan standar kompetensi dasar, dan indikator yang digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. 4. Menentukan tujuan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditetapkan. 5. Mengidentifikasi materi ajar. 6. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. 7. Merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang meliputi kegiatan awal, inti, dan akhir. 8. Menentukan alat atau bahan maupun sumber yang akan digunakan. 9. Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, dan teknik perskoran. Intinya, tujuan dari perencanaan belajar mengajar ialah sebagai pedoman guru dalam melaksanakan praktek mengajar. Dengan demikian, apa yang dilakukan guru pada waktu mengajar bersumber kepada perencanaan belajar mengajar yang telah dibuat sebelumnya. Nah, dari penjelasan tadi mengenai perencanaan pembelajaran PAI, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran ialah perpaduan dari 2 aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Pembelajaran dapat tercapai apabila disertai dengan perencanaan pengajaran sebagai acuan dalam mengajar. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami mengenai apa itu perencanaan pembelajaran PAI. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.